Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari akun Facebook yang bernama Red Husen. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Ngipri Ular. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa follow juga akun penulis. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita simak berikut ini. Pada cerita kali ini saya akan membedah cerita tentang Ngipri Ular. Untuk nama, tokoh, tempat dan lain-lain akan saya samarkan. Jika terdapat kesamaan nama, tokoh, tempat dan lain-lain, saya mohon maaf. Apa yang membuat hidup kita selalu susah? Apa Tuhan tidak mengabulkan doa kita? Lantas apa gunanya kita ibadah jika semua doa tidak pernah dikabulkan? Ucap Sarah yang sudah tidak tahan lagi hidup dalam kemiskinan. Ah, bisa diam tidak Bu? Bapak juga lagi pusing ini. Usaha bangkrut, hidup semakin susah saja, ucap Sodikin. Awalnya pasangan suami istri ini, yakni Sodikin dan Sarah, hidup serba kecukupan. Usaha ternak ayam yang Sodikin kelola, penghasilannya lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, bahkan bisa menghidupi istri dan membesarkan kelima anaknya. Tidak terasa sudah 2 tahun Sodikin bergelut dalam usahanya tanpa ada halangan suatu apapun. Puncaknya di saat keluarga Sodikin sedang senang-senangnya menikmati kekayaan. Entah kenapa tiba-tiba datang suatu penyakit. "Pak, ayam yang di ujung sana mati," ucap salah satu karyawannya, sebut saja Rosid. "Ya dibuang toh Pak, kan biasanya seperti itu. Pasti ada saja salah satu yang mati," perintah Sodikin. Belum sempat Rosid menjelaskan bahwa ayam yang mati kali ini terkena penyakit dan dikhawatirkan akan menular ke ayam lainnya. "Loh, kok Bapak malah berdiri saja?" ucap Sodikin. Iya Pak, tapi..." "Gak usah tapi-tapi, buang sana, tunggu apa lagi?" perintah Sodikin. Ketika Rosid hendak membuang ayam yang sudah mati, Rosid melihat keempat ayam lainnya sudah terkapar. "Loh, kok nambah?" gumam Rosid. Begitu Rosid memanggil Sodikin, akan tetapi Sodikin tidak ada di tempat. Hampir setiap harinya banyak sekali ayamnya mati bergelimpangan. Sodikin sendiri belum mengetahui hal itu karena memang ia jarang memeriksa. Tepat di akhir bulan, waktu yang dinanti-nanti oleh karyawannya. "Apa yang akan kita jelaskan kepada Pak Sodikin? Aku khawatir Pak Sodikin tidak akan menggaji kita. Jika ia mengetahui bahwa sebagian ayamnya terkena penyakit," ucap salah satu karyawan kepada Rosid. Rosid memang ditugaskan sebagai pengawas. Selain itu, dia juga pemegang keuangan untuk belanja kebutuhan pakan ayam serta kebutuhan karyawan lainnya. "Bisa-bisa saya tidak dapat gaji," gumamnya. "Tenang, biar saya yang menjelaskan kepada Pak Sodikin. Untuk masalah gaji pasti dikasih kok. Ini kan bukan kesalahan kita. Apalagi sekarang udah waktunya gajian. Masa Pak Sodikin lupa?" ucap Rosid. Tanpa mereka sadari, rupanya Sodikin sudah ada di belakang mereka dan sempat mendengarkan setengah pembicaraan dari mereka. "Serius amat ngobrolnya. Ngobrolin apaan sih?" tanya Sodikin secara tiba-tiba. Bapak, kirain siapa? Sejak kapan Bapak ada di sini? Apa dari tadi Bapak mendengarkan obrolan kami?" tanya Rosid. Sodikin tidak menjawab pertanyaan Rosid. Dirinya tengah sibuk menghitung uang untuk menggaji karyawannya. Setelah uang dimasukkan ke dalam amplop, ia pun memberikannya kepada Rosid agar dibagikan kepada karyawan lainnya. Setelah memberikan beberapa amplop, Sodikin tidak langsung pulang. Ia ingin memeriksa beberapa kandang ayam miliknya.
Ketika Sodikin sedang berkeliling, betapa kagetnya ia ketika melihat banyak kandang yang kosong. "Sid, Rosid, kesini!" teriak Sodikin. Rosid yang dipercaya sebagai penanggung jawab, ia pun segera menghampiri Sodikin. "Kenapa banyak kandang yang kosong? Ayamnya pada kemana?" tanya Sodikin. Dengan gugup Rosid menjelaskan bahwa hampir semua ayamnya terkena penyakit. Setiap harinya lebih dari 10 ayam yang mati, padahal sudah berkali-kali diberi obat, akan tetapi sama saja, hasilnya nihil. "Bagaimana bisa? Kenapa kamu tidak melaporkannya pada saya?" tanya Sodikin. "Maaf Pak, sebenarnya saya ingin memberitahukannya dari awal, tapi Bapak keburu pergi," jawab Rosid. "Bisa bangkrut saya kalau begini caranya," ucap Sodikin. Selepas itu Sodikin langsung pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Selang beberapa bulan, satu persatu karyawan Sodikin mengundurkan diri, termasuk Rosid. Setahun setelah ditinggal karyawannya, usaha peternakan ayam milik Sodikin dinyatakan bangkrut, dan kini hanya tinggal kerangka yang sudah dipenuhi rumputan liar. Sodikin sendiri tidak ada niatan untuk mencari pekerjaan lain atau mencoba buka usaha lain dari sisa uang tabungannya. Setiap harinya Sodikin hanya mengeluh, memikirkan usahanya yang dulu. Hingga pada akhirnya, semakin hari, sisa-sisa tabungannya semakin menipis. Tekanan demi tekanan yang Sodikin terima, entah itu dari istrinya atau dari pemikirannya sendiri, membuat Sodikin semakin terpuruk. "Tuhan memang tidak adil," ucap Sodikin yang merasa putus asa. "Bagaimana kalau kita melakukan pesugihan saja, Bu? Memohon pada Tuhan rasanya percuma," tanya Sodikin. Mendengar pertanyaan dari suaminya, tentu saja Sarah menolak, walaupun dirinya sudah tidak tahan lagi hidup dalam kemiskinan. Sarah tidak mau jadi sasaran, apalagi jika harus ada korban nyawa. Ia khawatir jika dirinya akan menjadi tumbal. Akan tetapi, rupanya Sodikin tidak tinggal diam. Ia terus membujuk istrinya agar menuruti kemauannya serta membantunya. "Baik, jika terjadi sesuatu jangan libatkan aku," ucap Sarah. Mendengar jawaban istrinya, Sodikin tersenyum puas. Bujukannya berhasil meluluhkan hatinya. 2 hari setelahnya, pergilah pasangan suami istri ini mencari keberadaan atau kediaman sang dukun. Setelah berkeliling seharian, akhirnya mereka bertemu dengan salah seorang, sebut saja Mbah Dayat, seorang dukun sakti yang terkenal dengan keilmuannya. "Apa maksud kedatangan kalian?" tanya Mbah Dayat. Keduanya hanya saling menatap, diantaranya tidak ada yang berani untuk menjelaskan terlebih dahulu. "Kenapa diam? Jika tidak ada kepentingan, lebih baik kalian pulang saja," usir Mbah Dayat. Tunggu Mbah, maksud kedatangan kami ke sini." Kemudian Sodikin memberanikan diri menjelaskan maksudnya kepada Mbah Dayat, bahwa maksud dan tujuan dia menemui Mbah Dayat yakni ingin meminta pesugihan, yaitu pesugihan dengan cara nyupang, merubah wujud manusia menjadi seekor binatang. Biasanya menjadi babi, ular, kera, buaya, kucing, dan lain-lain, sesuai dengan permintaannya. Tentu hal itu sangatlah beresiko bagi pasangan suami istri ini, termasuk kelima anaknya. Yang dikhawatirkan adalah anak-anaknya. Mereka tidak tahu menahu tentang apa yang sudah diniatkan oleh kedua orang tuanya. "Apa kalian sudah yakin? Jika ragu, lebih baik urungkan saja niat kalian," tanya Mbah Dayat. "Syarat yang harus kalian lakukan tidaklah mudah. Di antaranya adalah salah satu di antara kalian harus bersetubuh dengan jin," lanjutnya. Jin dalam artian adalah seekor ular. Kebanyakan di antaranya ular betina, karena banyaknya para lelaki yang melakukan pesugihan tersebut. Entah kenapa pada saat itu Sarah merasa tidak yakin. Meski sedikit ada keraguan, keduanya hanya menganggukkan kepala dan menyanggupi syarat-syarat yang akan dilakukan. "Mas, aku kok merinding ya mendengar penjelasan Mbah Dayat," bisik Sarah. "Ayo, siapa yang mau ikut saya?" ajak Mbah Dayat. Sarah menatap ke arah Sodikin. Seketika itu Sodikin langsung berdiri. Sebelum masuk ke dalam ruangan, Mbah Dayat menyuruh Sodikin untuk melepas semua pakaiannya. "Tapi Mbah," ucap Sodikin. Tatapan Mbah Dayat membuat Sodikin ketakutan.
Dengan terpaksa ia pun melucuti semua pakaiannya, termasuk pakaian dalam. Kemudian Badayat dan Sodikin masuk ke dalam ruangan khusus pemujaan untuk melakukan ritual pesugihan. Sementara Sarah, dirinya menunggu di luar sampai ritual itu selesai. Setelah ritual pemujaan itu selesai, Sodikin segera mengenakan pakaiannya kembali. Sebelum mereka pulang, Badayat menyuruh mereka agar menyiapkan satu ruangan khusus di rumahnya dan tidak boleh ada orang memasukinya selain mereka berdua. 1 minggu setelah melakukan pesugihan, kehidupan mereka kembali seperti sedia kala, bahkan kekayaannya semakin melimpah. Untuk menghindari kecurigaan orang-orang sekitar, Sodikin membuka usaha peternakan ayamnya kembali dari uang hasil pesugihan tersebut. Selang berapa bulan, kejadian yang memilukan menimpa kepada anak perempuannya. Sebut saja Aswati. Aswati adalah anak pertama Sodikin. Ketika sedang bermain di lantai 2 bersama salah satu adiknya, sebut saja Irnawati, tiba-tiba Aswati terjatuh dengan kepala menukik ke bawah lalu mendarat tepat di ujung besi pagar rumahnya. Kepala yang tertusuk besi dan langsung menembus ke dada. Seketika itu juga ia pun tewas secara mengenaskan. Irna yang melihat kakaknya terjatuh, seketika ia langsung menjerit. Beberapa orang yang mendengar jeritan di rumah Sodikin, mereka berhamburan keluar rumah. Ketika sudah berada di luar rumah, mereka dikagetkan oleh jasad Aswati yang menancap di pagar besi rumahnya. Tidak lama kemudian ramai orang berkerumun di halaman rumah Sodikin, hanya ingin melihat kejadian memilukan tersebut. Di antara mereka, tidak ada seorang pun yang berani menurunkan jasadnya. Sementara Sodikin dan Sarah, dari semalam mereka sudah tidak ada di rumah. Bahkan mereka tidak mengetahui kejadian yang menimpa anak pertamanya. "Kenapa malah jadi tontonan? Ayo turunkan!" ucap salah seorang yang kebetulan lewat. Sebut saja Pak Hamid. Dia adalah guru ngaji di desa tersebut. Hari-harinya, dia hanya mengajar anak-anak di musola dekat rumahnya. Pak Hamid segera memerintahkan orang-orang yang ada di sekitar kejadian untuk segera menurunkan jasad Aswati. Beberapa orang mulai menaiki pagar. Dengan penuh kehati-hatian, mereka mencabut kepala Aswati yang tertancap di besi dan menurunkannya secara perlahan. Setelah diturunkan, darah segar yang terus keluar dari kepalanya mulai membasahi lantai. Akan tetapi ketika Pak Hamid mendekat, ia melihat seperti ada yang aneh. Badan Aswati tiba-tiba menghitam, tubuhnya mulai mengeluarkan cairan licin seperti lendir. Namun di antara banyaknya orang, hanya Pak Hamid sendiri yang melihatnya, dan begitu jelas di penglihatan Pak Hamid. "Astagfirullahaladzim," gumam Pak Hamid. "Kemana orang tuamu, nak?" tanya Pak Hamid kepada salah satu anak Sodikin. Rupanya di antara anak-anak Sodikin termasuk Irna, tidak ada yang mengetahui kemana orang tuanya pergi. Pak Hamid menyuruh beberapa orang untuk membersihkan darah yang berceceran di lantai. Sementara Pak Hamid, ia mencukur rambut Aswati, lalu menutup luka di kepalanya dengan kain. Setelah semuanya dibersihkan, sebagian orang pulang ke rumah masing-masing. Hanya tinggal beberapa orang saja yang masih menunggu, termasuk Pak Hamid. Tidak berapa lama datanglah Sodikin bersama istrinya. Terlihat keceriaan di wajah keduanya. Akan tetapi, ketika Sarah melihat ke atas teras rumahnya, seketika itu wajahnya langsung pucat. Sarah yang melihat anaknya sudah terbujur kaku, didampingi beberapa orang. Seketika dirinya jatuh pingsan. Sementara Sodikin, dirinya tampak biasa saja. Tidak terlihat kesedihan di raut wajahnya. Orang-orang yang berada di rumah Sodikin segera membawa Sarah ke dalam kamar. Sementara itu Pak Hamid, ia merasa kejanggalan ketika melihat raut wajah Sodikin. "Pak, mohon maaf, boleh saya bertanya sesuatu?" tanya Pak Hamid. "Apa itu?" Sodikin balik bertanya. "Maaf jika saya lancang, apa betul Bapak melakukan pesugihan?" tanya Pak Hamid. Seketika itu wajah Sodikin langsung merah padam. Ia membantah keras pertanyaan Pak Hamid bahwa sesungguhnya dirinya tidak pernah sekalipun melakukan pesugihan. "Jangan coba-coba menebar fitnah, Pak. Pertanyaan Bapak bisa mengundang kebencian orang-orang terhadap diri saya," bantah Sodikin.
Walaupun kita tetangga jauh, tapi saya tahu bahwa Bapak adalah seorang guru ngaji. Apa pantas pertanyaan seperti itu dilontarkan kepada diri seseorang? Itu sama halnya menuduh, ucap Sodikin. Pak Hamid seketika terdiam. Ia tidak mau jika terjadi perdebatan di antara keduanya. Apalagi saat ini masih ada jasad yang perlu diurus dan harus segera dikebumikan. Ya sudah Pak, sebaiknya sekarang kita urus dulu jenazah anak Bapak, ajak Pak Hamid. Sodikin hanya mengangguk. Tatapan matanya begitu sinis terhadap Pak Hamid. Ia merasa bahwa Pak Hamid sudah mengetahui apa yang ia lakukan selama ini. Setelah jenazah Aswati selesai dikebumikan, ketika Pak Hamid hendak melangkah pulang, ia melihat Irna berdiri di samping makam kakaknya. Padahal sebelumnya Irna tidak ikut mengantar jenazah Aswati ke pemakaman. "Kamu kesini sama siapa, Nak?" tanya Pak Hamid. Irna tidak menjawab pertanyaan Pak Hamid. Pandangannya masih menatap ke arah makam kakaknya. "Ayo pulang, yang lain sudah pada pulang," ajak Pak Hamid. Ketika Irna menoleh ke arah Pak Hamid, seketika Pak Hamid langsung terperajat. Pak Hamid melihat wajah Irna begitu pucat seperti orang mati. Kemudian Irna menganggukkan kepala, menandakan bahwa dirinya mengikuti ajakan Pak Hamid. Selama dalam perjalanan, Pak Hamid merasa aneh dengan diri Irna. Genggaman tangan Irna begitu dingin. Karena penasaran, lantas Pak Hamid menanyakan keadaan Irna. "Kamu sakit, Nak?" Irna hanya menggelengkan kepala. Semenjak dari pemakaman, tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut Irna. Hal itu membuat Pak Hamid semakin penasaran. Namun Pak Hamid tidak ingin menanyakannya lebih jauh. Keduanya hanya terdiam sambil melangkah menuju rumah Irna. "Nah, kita sudah sampai," ucap Pak Hamid. Setelah mengantar Irna, Pak Hamid segera bergegas pulang. Selama dalam perjalanan pulang, tidak henti-hentinya Pak Hamid memikirkan kematian Aswati yang begitu janggal. Pak Hamid merasa Aswati mati karena memang sengaja ditumbalkan oleh seseorang. Malam pertama kematian Aswati, tidak ada satupun orang yang ikut pengajian atau tahlil di rumah Sodikin. Sodikin sendiri memang sengaja tidak berniat mengadakan tahlil di rumahnya. Hal itu karena Sodikin akan melakukan pemujaan di salah satu ruangan yang sama sekali tidak pernah dimasuki oleh orang lain kecuali Sodikin dan Sarah. Entah kenapa pada malam itu mereka berdua lupa untuk mengunci pintu. Hal itu diketahui oleh anaknya Irna di saat mereka sedang melakukan pemujaan. Tanpa sengaja Irna melihat ayahnya berubah wujud menjadi seekor ular. Sementara di samping ular tersebut, Irna melihat ibunya tengah duduk bersila, mulutnya terus berkumat-kamit seperti sedang merapalkan mantra. Seketika jantung Irna berdetak lebih kencang. Apa yang dilihatnya bukanlah mimpi. Irna hanya berdiri mematung menyaksikan pemandangan tersebut. Tanpa Irna sadari, di belakangnya sudah berdiri sesosok perempuan. Wajahnya mirip almarhum Aswati. Ketika Irna menoleh, sontak dirinya langsung terperajat. Hampir saja ia menjerit ketakutan. Seketika sosok tersebut melangkah menuju lantai atas, di mana di lantai tersebut tempat Aswati terjatuh. Perlahan Irna mengikutinya dari belakang. Sesampainya di lantai atas, Irna melihat sosok itu sudah berdiri di ujung balkon. Lalu sosok itu menjatuhkan dirinya ke bawah. Seketika Irna langsung berlari menghampiri sosok tersebut. Akan tetapi, begitu Irna sampai di ujung balkon, rupanya sosok itu sudah menghilang. Irna baru menyadari bahwa sosok yang baru saja dilihatnya bukanlah manusia. Ia pun segera menuju kamar untuk menenangkan pikirannya. Malam sudah semakin larut. Akan tetapi pikiran Irna masih saja dihantui sosok yang dilihatnya. Sosok tersebut seolah-olah memberi pertanda kepada Irna. Hanya saja Irna tidak mengerti. Semalam suntuk Irna tidak bisa tidur. Hingga menjelang pagi, tepatnya jam 4, Irna memaksakan diri keluar rumah. Ia hendak menuju rumah Pak Hamid. Walaupun jaraknya lumayan jauh dan jalanan masih terlihat gelap, Irna terus melangkahkan kakinya. Tepat adzan subuh berkumandang, Irna baru sampai di rumah Pak Hamid. Dan Irna harus menunggu Pak Hamid pulang menunaikan sholat subuh. Selesai sholat, rupanya Pak Hamid tidak langsung pulang.
Ia masih harus beriktikaf di masjid selama beberapa menit. Hal itu membuat Irna semakin lama menunggu. Tepat jam 5 pagi, Pak Hamid baru keluar dari dalam masjid. Begitu Pak Hamid tiba di pekarangan rumah, samar-samar ia melihat ada seorang anak tengah termenung. Rupanya dia adalah Irna yang sejak tadi menunggu Pak Hamid. "Ada apa, Nak? Pagi buta begini berkunjung ke rumah Bapak?" tanya Pak Hamid. Irna sendiri bingung harus menjelaskan dari mana dulu. Akhirnya dengan gamblang Irna menceritakan perwujudan ayahnya yang tiba-tiba menjadi seekor ular. Kemudian menceritakan sosok yang ia lihat mirip almarhum Aswati. "Berarti kematian kakakmu ada kaitannya dengan orang tuamu," ucap Pak Hamid. "Maksudnya, Pak?" tanya Irna. "Ini hanya dugaan Bapak saja. Semoga dugaan Bapak salah," jawab Pak Hamid. Lalu Irna menceritakan kembali sebelum kematian kakaknya, orang tua Irna sering menyendiri di dalam ruangan. Hal itu dilakukan setiap 1 minggu 2 kali, menjelang pertengahan malam. Ruangan khusus milik orang tuanya setiap hari selalu dalam keadaan terkunci. Ruangan itu dibuka hanya malam-malam tertentu saja, yaitu malam Jumat dan malam Selasa. Selama ini tidak ada yang mengetahui apa yang dilakukan orang tua Irna selama di dalam ruangan. Bahkan Irna sendiri tidak mengetahuinya. Hingga pada akhirnya Irna memergoki ayahnya berubah wujud menjadi seekor ular. Hal itu Irna lihat tanpa kesengajaan. Kebetulan pas saat itu pintu ruangan tidak terkunci dan sedikit terbuka. "Apa yang sedang dilakukan ayah?" tanya Irna kepada Pak Hamid. Walaupun Pak Hamid tahu bahwa kedua orang tua Irna sedang melakukan pesugihan, tapi Pak Hamid tidak berani menjelaskan kepada Irna. Ia khawatir Irna akan salah paham. "Langit sudah mulai cerah, sebaiknya kamu pulang. Nanti orang tuamu nyariin. Nanti malam, ajak salah satu adikmu ke sini," ucap Pak Hamid. Irna segera bergegas pulang. Ia juga merasa khawatir jika tiba-tiba orang tuanya mencari keberadaan dirinya. Dan benar saja, ketika Irna sampai di rumah, terlihat kedua orang tuanya tengah berdiri menunggu dirinya. "Sudah berani keluyuran sekarang ya? Pergi kemana kamu?" tanya Sodikin. Maaf ayah," ucap Irna. Ia tidak menjawab pertanyaan dari ayahnya. Ia segera masuk ke dalam rumah untuk menghindari kemarahan ayahnya. Untungnya Sodikin tidak begitu curiga terhadap Irna. Setelah Irna masuk, kemudian Sodikin pergi keluar bersama istrinya. Rasanya hampir setiap hari Sodikin pergi, dan ketika menjelang sore, Sodikin baru pulang. Entah apa sebenarnya yang dilakukan Sodikin bersama istrinya Sarah. Begitu malam tiba, Irna sudah mengajak adik laki-lakinya, sebut saja Heri, menuju kediaman Pak Hamid. Tapi sangat disayangkan, begitu Irna berada di halaman rumah, hal itu diketahui oleh Sodikin. "Bagus, kemarin pergi sendiri, sekarang sudah berani mengajak adikmu. Besok sekalian ajak semua adikmu pergi," ucap Sodikin. Irna melihat wajah ayahnya begitu marah. Seketika tubuh Irna bergetar. Baru kali ini Irna merasakan ketakutan yang mendalam. "Masuk," bentak Sodikin. Melihat kemarahan ayahnya, Irna tidak bisa beralasan apapun selain mengikuti perintahnya. Irna dan Heri kemudian masuk kembali ke dalam rumah dan memutuskan untuk tidak pergi ke rumah Pak Hamid. Setelah 1 minggu kematian Aswati, Pak Hamid yang tidak melihat Irna berkunjung ke rumah, ia pun merasa khawatir terhadap Irna. Maka pada saat itu juga, Pak Hamid berencana hendak menemui Irna di rumahnya. Tidak lupa Pak Hamid membawa satu barang yang sudah dipersiapkan sebelumnya, sebuah gelang yang terbuat dari kulit pohon tangkil werak. Berangkatlah Pak Hamid menuju rumah Sodikin. Sesampainya di sana, rupanya Sodikin sudah tidak berada di rumahnya. Suatu kesempatan bagi Pak Hamid untuk memeriksa ruangan-ruangan yang ada di dalam rumah Sodikin. Walaupun tindakan Pak Hamid sangatlah lancang, tapi Pak Hamid perlu memeriksa untuk mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. "Assalamualaikum, Irna, buka pintunya, ini saya Pak Hamid," ucap Pak Hamid dari luar. Irna segera membuka pintu. Melihat Pak Hamid sudah berdiri di depan, ia pun segera mempersilahkan Pak Hamid masuk. "Mohon maaf Pak, saya tidak bisa berkunjung ke rumah Bapak dikarenakan ayah saya melarang untuk pergi," ucap Irna.
Pak Hamid yang sebelumnya sudah pernah menginjakan kaki di rumah Sodikin, rasanya sudah tidak aneh lagi ketika berada di dalam rumah Sodikin. Aura negatif mulai terasa di tubuh Pak Hamid, apalagi ketika Pak Hamid melewati ruangan pemujaan. Jelas sekali sentuhannya seperti bertengger di dada Pak Hamid. Namun ketika Pak Hamid hendak membuka pintu ruangan yang biasanya dipakai untuk ritual pemujaan, akan tetapi pintu itu dalam keadaan terkunci. "Apa kamu tahu di mana ayahmu menaruh kunci ruangan ini?" tanya Pak Hamid. "Kuncinya selalu ayah bawa kemanapun ia pergi. Tidak pernah sekalipun ayah menaruhnya dengan sembarangan," jelas Irna. Kemudian Pak Hamid memberikan sebuah gelang kepada Irna dan memakaikannya di pergelangan tangan sebelah kiri. Sebelum Pak Hamid pamit, Pak Hamid menyampaikan pesan kepada Irna. "Jangan sekali-kali kamu melepaskan gelang ini dan teruslah memohon pertolongan kepada Allah." Pak Hamid seolah-olah tahu bahwa Irna akan dijadikan tumbal berikutnya. Hal itu dikarenakan ketika Pak Hamid melihat Irna waktu di pemakaman Aswati. Namun wajah Irna begitu pucat seperti orang mati dan sentuhan tangannya terasa sangat dingin. Setelah memberikan gelang, kemudian Pak Hamid bergegas pergi. Sementara Irna, ia hanya duduk termangu, memikirkan maksud ucapan Pak Hamid sambil memegangi gelang yang dipakainya. "Gelang apa ini? Kenapa Pak Hamid memberikan padaku? Apa maksudnya?" batin Irna bertanya-tanya. Menjelang pertengahan malam, tepatnya jam 00 malam Selasa Kliwon, Irna yang sudah tahu kedua orang tuanya sedang berada di dalam ruangan, dengan langkah mengendap-endap Irna beranjak dari kamarnya. Sesampainya di depan pintu ruangan, kemudian Irna mengintip dari lubang kunci. Dari situ Irna bisa melihat orang tuanya sedang melakukan ritual pemujaan seperti yang Irna lihat pada malam sebelumnya. Akan tetapi malam ini berbeda. Ayahnya tidak berwujud ngipri ular, mulutnya hanya berkomat kamit seperti sedang merapalkan mantra. Setelah mengetahui apa yang dilakukan orang tuanya di dalam ruangan, kemudian Irna bergegas kembali ke dalam kamarnya. Seketika itu, Irna memutuskan untuk langsung tidur. Ia tidak mau memikirkan hal-hal yang dapat menguras otaknya, apalagi jika harus memikirkan apa yang sudah dilakukan orang tuanya tadi. Hingga menjelang pagi, tepatnya jam 04.15, di saat Irna sudah terlelap tidur, tiba-tiba ia dikagetkan oleh teriakan adiknya Heri. Teriakan keras itu memekikkan telinga Irna hingga membuat ia terbangun. Dengan segera Irna beranjak ke dalam kamar Heri. Begitu sampai di dalam kamar, Irna dikagetkan dengan pemandangan yang begitu mengerikan. Sontak Irna langsung menjerit ketakutan ketika ia melihat Heri sudah terbujur kaku, seluruh kulitnya mengelupas. "Heri!" teriak Irna sambil mendekat ke arah adiknya. Tubuh Heri layaknya seperti mayat hidup. Walaupun seluruh kulitnya mengelupas, tapi Heri masih mengembuskan nafas. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Heri? Apakah ia ditumbalkan oleh orang tuanya? Irna yang melihat keadaan Heri seperti diambang kematian, dengan segera ia bergegas keluar, berniat hendak memberitahukan kepada orang tuanya. Akan tetapi berkali-kali Irna mencari, ternyata kedua orang tuanya sudah tidak ada di rumah. Di tengah kepanikan, Irna teringat sosok Pak Hamid. Ia memutuskan menemui Pak Hamid di rumahnya untuk dimintai pertolongan, walaupun jaraknya lumayan jauh. Sementara Heri, ia dititipkan kepada adik laki-lakinya yang bungsu, sebut saja Supri, dan Irna berpesan kepada Supri agar tidak membuka pintu kamar. Berangkatlah Irna pada saat itu juga dengan berjalan kaki melalui jalanan yang gelap. Kenapa Irna tidak memberitahukan kepada warga setempat? Hal itu karena ia khawatir akan jadi bahan pergunjingan. Sesampainya di rumah Pak Hamid, Irna langsung menceritakan kejadian yang menimpa Heri dan menceritakan kondisi Heri saat ini. Pak Hamid sendiri tidak menanggapi penuturan Irna. Terlihat dari raut wajahnya, Pak Hamid seperti sedang memikirkan sesuatu. "Kita tunggu sampai matahari terbit, setelah itu kita menuju ke rumahmu," ucap Pak Hamid. Irna hanya menganggukkan kepala. Mau tidak mau ia harus menuruti ucapan Pak Hamid. Setelah menunaikan sholat subuh, Pak Hamid segera berganti pakaian dan bersiap-siap menuju rumah Sodikin. "Ayo nak, kita berangkat," ajak Pak Hamid. Sesampainya di rumah Sodikin,
Irna mengajak Pak Hamid menuju kamar Heri. Dilihatnya Heri masih bernafas, walau tubuhnya sudah tidak lagi utuh. Daging segar yang terlihat kemerah-merahan membuat Pak Hamid tidak sanggup melihatnya lebih lama. Seketika perut Pak Hamid langsung terasa mual. "Orang tuamu kemana? Ini harus segera dihentikan," tanya Pak Hamid yang dari tadi tidak melihat keberadaan Sodikin dan Sarah. Irna hanya menggelengkan kepala. Ia juga tidak tahu kemana orang tuanya pergi. Soalnya ketika Irna terbangun, kedua orang tuanya sudah tidak berada di rumah. "Ini semua karena ulah orang tuamu," ucap Pak Hamid. Sambil melirik gelang yang dipakai Irna, Pak Hamid berusaha menceritakan kepadanya bahwa kejadian yang menimpa Heri karena ditumbalkan oleh orang tuanya, yaitu Sodikin. Pada awalnya sasaran Sodikin adalah Irna, karena sebelumnya Sodikin sudah membuat perjanjian dengan iblis. Akan tetapi berkat gelang pemberian dari Pak Hamid, Irna pun selamat dari kematian. Tapi sangat disayangkan, hal itu berbalik kepada Heri. Tanpa sengaja, Heri menjadi tumbal orang tuanya hingga menyebabkan seluruh kulitnya mengelupas. "Tinggal menunggu kematian selanjutnya, maka Heri pun akan mati," tutur Pak Hamid. Setelah mendengar penuturan Pak Hamid, Irna merasa dirinya semakin terancam. Bukan hanya Irna saja, melainkan kedua adiknya juga. Mereka tidak tahu menahu apa yang sudah kedua orang tuanya lakukan. Tidak lama kemudian terdengar pintu rumah diketuk. "Irna, buka pintunya, Nak!" teriak seseorang dari luar. Irna segera bergegas keluar untuk membukakan pintu. Begitu pintu dibuka, rupanya sudah ada Sodikin dan Sarah tengah berdiri. "Kalian dari mana saja?" tanya Irna. Mendengar pertanyaan Irna, wajah Sodikin seketika memerah. "Apakah pantas seorang anak bertanya seperti itu terhadap orang tuanya?" tanya Sodikin. "Ada siapa di dalam?" lanjutnya. Belum sempat Irna menjawab, Pak Hamid sudah keluar terlebih dahulu, menghampiri Sodikin. Tatapan keduanya begitu sengit, terlebih-lebih Sodikin. Ia tidak suka jika ada orang ikut campur dalam urusan rumah tangganya. "Rupanya ada ustadz, seorang guru ngaji yang tidak terpandang. Ada urusan apa, Tat?" tanya Sodikin. Meski ucapan Sodikin terdengar merendahkan, Pak Hamid hanya menanggapinya dengan senyuman, lalu mengajak Sodikin dan Sarah menuju kamar Heri. "Lihat yang sudah Bapak lakukan. Apa Bapak tidak kasihan melihatnya? Kedua anak Bapak sudah menjadi korban. Semua itu karena ulah Bapak," ucap Pak Hamid sekaligus mengingatkan. Sodikin hanya mematung melihat tubuh anaknya. Pesugihan yang selama ini Sodikin lakukan telah memakan dua korban, yaitu anak-anak Sodikin sendiri. Meski kekayaan yang didapat sangatlah melimpah, tapi itu tidaklah cukup untuk menebus nyawa kedua anaknya. "Maafkan saya, Pak. Saya telah dibutakan oleh harta," ucap Sodikin penuh penyesalan. Penyesalan yang tiada akhir bagi Sodikin. Jika mengingat apa yang sudah ia lakukan selama ini, apalagi saat ini di hadapannya masih ada Heri, hal itu jelas membuatnya semakin terpukul. Kemudian Pak Hamid mengajak Sodikin keluar dan memberi pencerahan terhadapnya agar Sodikin tidak lagi melakukan pesugihan dan mengakhiri semua apa yang sudah Sodikin lakukan. "Semoga semua ini menjadi pembelajaran bagi Bapak dan keluarga. Sekalian, saya izin pamit, karena masih banyak pekerjaan rumah yang belum saya kerjakan," ucap Pak Hamid. Setelah Pak Hamid pergi, Sodikin hanya senyum-senyum sendiri mengingat apa yang sudah dilakukannya tadi. Ia tidak menyangka, dengan berpura-pura menyesal dan memasang wajah sedih, telah membuat Pak Hamid percaya begitu saja terhadapnya. Hamid, ternyata kamu tidak lebih cerdik dari seekor kancil. Mudah sekali dibodohi," ucap Sodikin. Tidak henti-hentinya Sodikin menertawakan Pak Hamid. Kemudian Sodikin kembali menuju kamar Heri. Ia ingin memastikan apakah Heri masih hidup atau sudah mati. Sesampainya di pintu kamar, Sodikin hanya berdiri mematung, menatap ke arah Heri. Terlihat dari perutnya, Heri masih mengembuskan nafas. Perlahan Sodikin mendekat dan berbisik di telinga Heri. "Sakit ya, Nak? Tenang, ini tidak akan lama kok. Sebentar lagi ya. Sebentar lagi, kamu tidak akan merasakan sakit." 1 minggu berlalu, keadaan Heri masih sama. Masih berada di ambang kematian. Hanya saja tubuhnya sudah membusuk dan dipenuhi belatung.
Bau busuk dari tubuh Heri mulai menyebar ke seluruh ruangan. Sodikin sendiri mulai merasa khawatir. Jika Heri selamanya berada di dalam kamar, hal itu akan mengundang orang-orang curiga terhadapnya. Sodikin mulai mencari cara untuk menghilangkan bau busuk yang keluar dari tubuh Heri sebelum orang-orang di sekitarnya curiga. Tidak ada cara lain selain menguburnya hidup-hidup. Ya, Heri harus secepatnya dikubur. Sodikin segera mempersiapkan keranjang dan meminta bantuan Sarah untuk mengangkat tubuh Heri. Awalnya Sarah menolak karena ia tidak kuat menahan baunya. Dengarkan aku baik-baik, Heri harus segera dikubur. Jika tidak, maka orang-orang sekitar akan curiga bahwa kita telah melakukan pesugihan. Apalagi kondisi Heri saat ini masih hidup, ucap Sodikin. Karena takut rahasianya diketahui banyak orang, dengan terpaksa Sarah menuruti ajakan Sodikin. Meski sangat menjijikan, perlahan keduanya mengangkat tubuh Heri lalu memasukkannya ke dalam keranjang tersebut. Heri mau dibawa kemana? Keduanya dikagetkan oleh suara Irna yang tiba-tiba sudah berdiri di depan pintu. Bodoh, ngapain kamu berdiri di situ? Bikin kaget saja. Lagi pula, kenapa kamu ingin sekali mengetahui apa yang akan ayah lakukan? Kamu itu masih kecil, ucap Sodikin. Kemudian Sodikin menyeret Irna dan membawanya ke dalam kamar. Diam di sini, atau ayah kunci dari luar, ancam Sodikin. Setelah itu Sodikin kembali menghampiri Sarah di dalam kamar Heri. Bagaimana? Apa kita bawa sekarang peti ini? Tanya Sarah. Sodikin tidak langsung menjawab pertanyaan Sarah. Ia tampak memikirkan sesuatu untuk membawa keranjang itu keluar rumah. Tidak sekarang. Kita harus membawanya di malam hari. Untuk sementara, biar Heri di dalam kamar, ucap Sodikin. Menjelang pertengahan malam, tepatnya jam 11:30 malam, di mana waktu itu orang-orang sudah pada terlelap, Sodikin segera memeriksa keadaan sekitar. Setelah dirasa cukup aman, ia pun kembali menemui Sarah. Ayo, kita harus segera bergegas, ajak Sodikin. Keduanya langsung membawa keranjang tersebut menuju belakang rumah yang jaraknya tidak begitu jauh. Tubuh anak-anak seperti Heri yang umurnya sekitar 8 tahunan tidak terlalu berat bagi mereka untuk membawanya. Hanya saja bau busuk yang keluar dari tubuh Heri sangat mengganggu penciuman mereka. Tidak sekali mereka memuntahkan isi perutnya ketika membawa tubuh Heri. Tidak lama kemudian mereka pun sampai di tempat tujuan. Terlihat lubang besar yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Sodikin. Tanpa berlama-lama, keduanya langsung melempar tubuh Heri beserta keranjangnya ke dalam lubang tersebut. Dengan segera Sodikin menimbunnya menggunakan gundukan tanah yang ada di sekitar lubang tersebut. Setelah semuanya selesai, keduanya segera pulang sebelum ada orang yang mengetahui. Ayo cepat, kita tidak bisa berlama-lama lagi di sini, ucap Sodikin. Setelah keduanya pergi, Irna yang dari tadi berdiri dari kejauhan, dengan segera ia pun menghampiri Heri yang sudah dikubur. Irna berniat ingin membongkarnya, tapi apakah mungkin anak berusia 16 tahun itu mampu menggali gundukan tanah yang sudah padat? Begitu Irna sampai, ia hanya berdiri mematung memikirkan kedua orang tuanya yang telah tega mengubur anaknya seperti binatang. Kemudian Irna mencoba menggali tanah menggunakan kedua tangannya. Dan benar saja, kedua tangan mungil itu tidak mampu menggalinya. Kulitnya yang halus kalah dengan tanah bercampur kerikil. Lalu Irna beranjak pergi menuju salah satu rumah tetangga, berniat meminta bantuan. Begitu sampai di depan pintu, Irna langsung mengetuk dan memanggil pemilik rumah tersebut. Tidak lama kemudian seorang lelaki parubaya keluar membukakan pintu. Ada apa tengah malam begini mengetuk pintu rumah orang? Apa orang tuamu tidak nyariin kamu? Tanya lelaki tersebut. Lalu Irna menjelaskan maksudnya, meminta tolong kepada lelaki parubaya itu agar membantunya membongkar gundukan tanah. Irna menceritakan juga bahwa di dalamnya terdapat adiknya yang dikubur hidup-hidup. Tolong saya, kek, ucap Irna mengibah. Akan tetapi ucapan lelaki itu mengejutkan Irna. Lelaki parubaya yang dimintai pertolongan, sedikit pun ia tidak percaya dengan ucapan Irna. Sana-sana, pergi, ganggu orang tidur saja. Kalau mau cerita, mending sama orang seumuranmu saja, usir lelaki itu. Satu-satunya orang yang bisa dimintai pertolongan adalah Pak Hamid. Tapi apakah Pak Hamid akan percaya?
Lagi pula sudah tengah malam, waktunya orang tidur. Apa tidak mengganggunya? Batin Irna bertanya-tanya. Tanpa pikir panjang, Irna langsung bergegas menuju rumah Pak Hamid. Karena selama ini hanya Pak Hamid yang selalu membantunya. "Assalamualaikum Pak, tolong buka pintunya," teriak Irna dari luar. Ketika sudah sampai di rumah Pak Hamid, untungnya Pak Hamid belum tidur dan ia segera bergegas membuka pintu. "Ada apa nak? Kenapa setiap kali ke rumah Bapak selalu di pertengahan malam?" tanya Pak Hamid. Lantas Irna pun menceritakan kejadian yang sama yang mana sebelumnya telah diceritakan kepada lelaki parubaya. "Tidak mungkin orang tuamu tega mengubur anaknya hidup-hidup, apalagi sekarang dia sudah bertobat," ucap Pak Hamid setelah mendengar cerita Irna. "Ya sudah, begini saja, untuk memastikan nanti Bapak kesana besok pagi," lanjut Pak Hamid. Irna hanya mengangguk, kemudian ia pun izin pamit. Keesokan paginya, yang mana pada pagi itu kedua orang tua Irna sudah keluar, Irna hanya duduk di teras rumah, menunggu kedatangan Pak Hamid. Tidak lama kemudian Pak Hamid datang, lalu keduanya bergegas menuju belakang rumah. Sesampainya di sana, "Di sini Pak, di tempat ini Heri dikubur," ucap Irna. "Astagfirullah, kamu yakin?" tanya Pak Hamid. "Iya Pak," jawab Irna singkat. Kemudian Pak Hamid mencari sebatang kayu, lalu menggali gundukan tanah tersebut. Kurang lebih 2 jam lamanya Pak Hamid menggali gundukan tanah. Terlihat sebuah keranjang di dalam tanah yang baru digalinya. Setelah keranjang itu diangkat ke atas, dan benar saja, di dalam keranjang itu ada Heri. Sesuatu hal yang mengejutkan bagi Pak Hamid, ternyata Heri masih hidup. Padahal sudah semalam Heri dikubur, bahkan tubuhnya sudah sangat kotor. "Ayo, kita bawa ke rumahmu," ucap Pak Hamid. Irna dan Pak Hamid segera membawa tubuh Heri ke dalam rumah. Bau busuk yang sebelumnya menyengat, kini sudah tidak tercium lagi baunya. Begitu mereka sampai di rumah, rupanya Sodikin sudah berada di dalam bersama istrinya. "Kenapa Bapak tega mengubur anak sendiri hidup-hidup?" tanya Pak Hamid. Begitu Sodikin menoleh, rupanya di belakang dia sudah ada Irna dan Pak Hamid. Wajah Sodikin langsung memerah ketika melihat sebuah keranjang yang mereka bawa. "Ternyata Bapak masih belum tobat juga," ucap Pak Hamid. "Rupanya kamu sudah tahu, Hamid. Semua ini pasti karena anak sialan ini. Ikut ayah." Sodikin langsung menarik tangan Irna dan menyeretnya ke dalam gudang, lalu menguncinya dari luar. "Biar mati kamu sekalian di dalam," bentak Sodikin. Setelah mengurung Irna di dalam gudang, Sodikin langsung mengusir Pak Hamid dari rumahnya dan memberi perlakuan kasar terhadap Pak Hamid. "Jangan selalu ikut campur dengan kehidupan saya," bentak Sodikin. 1 minggu setelahnya, tepatnya di malam Jumat Kliwon, Supri yang saat itu tengah tidur pulas, tiba-tiba dadanya merasa sesak. Seluruh tubuhnya merasa panas seperti terbakar. Bersamaan dengan itu, Heri pun memaksakan hal yang sama. Daging Heri perlahan meleleh dan secara bersamaan keduanya pun tewas di kamar masing-masing. Keesokan paginya, Sarah yang melihat Supri sudah tidak bernyawa, ia pun berlari keluar rumah teriak minta tolong kepada para tetangganya. Tidak menunggu waktu lama, orang-orang sudah berkerumun memenuhi rumah Sodikin. Dengan disertai tangisan palsu, Sarah menjelaskan bahwa anaknya terkena santet dari orang yang iri hati kepada keluarganya. "Tega sekali orang yang mengirim santet kepada anakku Sarah. Kalau ketahuan orangnya, kita langsung hakimi saja." Orang-orang mulai berbisik membicarakan kematian Supri. "Itu dia, orang yang sudah membuat anak saya mati. Dia yang sudah menyantet anak saya secara kejam," ucap Sarah, seraya menunjuk ke arah Pak Hamid yang kebetulan lewat. Mereka yang sudah terhasut ucapan Sarah, semuanya langsung berlari ke arah Pak Hamid dan menghakimi Pak Hamid tanpa ampun. Pak Hamid yang tidak tahu apa-apa, ia pun merasa kaget. Belum sempat memberi penjelasan, tapi orang-orang sudah menghakiminya hingga membuat Pak Hamid babak belur. "Mati kamu, ternyata selama ini mengajar ngaji hanya untuk menutupi kedokmu saja. Ayo, kita usir dia dari kampung ini," teriak salah satu orang. Kemudian mereka mengikat tubuh Pak Hamid yang tidak berdaya, lalu menyeretnya beramai-ramai. Darah pun berceceran di sepanjang jalan. Hingga sampai di suatu tempat, mereka langsung melempar tubuh Pak Hamid.
Sementara itu Sarah yang masih berada di rumahnya, ia pun merasa puas melihat Pak Hamid diperlakukan secara kejam. Satu orang yang mengganggu kehidupannya kini sudah tersingkirkan. "Puas aku melihatnya," ucap Sarah. Setelah Heri dan Supri dimakamkan, Sodikin dan Sarah rupanya masih melakukan pesugihan. Dan tidak ada satu orang pun yang tahu selama mereka melakukan pesugihan. Pesugihan ngipri ular yang Sodikin lakukan sudah berjalan 6 bulan lamanya. Pandangan orang sekitar mengenai kekayaan yang diperoleh Sodikin mungkin saja dari hasil usaha ternak ayam yang dikelolanya selama ini. Sesuatu hal wajar jika setiap hari Sodikin selalu keluar rumah bersama istrinya. Selama Sodikin dan Sarah melakukan pesugihan, ternyata ada beberapa pantangan yang tidak boleh dilanggar. Tidak seperti apa yang dibayangkan. Salah satu di antaranya adalah tidak boleh bersetubuh di malam-malam tertentu. Sampai saat ini pesugihan yang mereka lakukan masih berjalan dengan lancar dan terhindar dari kecurigaan orang sekitar. Tidak ada rasa penyesalan bagi Sodikin walaupun sudah mengorbankan ketiga anaknya sebagai tumbal. Bahkan sampai hati mereka memfitnah Pak Hamid yang tidak bersalah hingga Pak Hamid dihakimi oleh orang sekitar sampai mati. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Singkat cerita, hingga sampai pada puncaknya, jelang 1 bulan setelah kematian Heri dan Supri, tiba-tiba anak keempat Sodikin, Salim, jatuh sakit. Sakit yang tidak wajar, sama seperti yang dialami oleh Supri. Tapi bedanya sakit yang diterima Salim lumayan lama, kemungkinan kurang lebih 1 minggu, lalu mati. Merasa ada yang janggal mengenai kematian anak Sodikin, orang sekitar mulai menaruh curiga terhadap Sodikin. Namun di antara mereka tidak ada satupun yang berani untuk mengungkap apa yang sudah dilakukan Sodikin karena tidak memiliki bukti kuat. Desas-desus mengenai kematian anak-anak Sodikin mulai jadi bahan perbincangan. Bahkan tidak sedikit yang mengaitkannya dengan tumbal pesugihan. Sodikin yang kala itu baru pulang dan hendak masuk ke dalam rumahnya. Tanpa sengaja ia melihat 3 orang bapak-bapak, sebut saja Umar, Subur, dan Jainal, tengah asik berbincang-bincang. Karena penasaran apa yang mereka bicarakan, Sodikin berniat menguping pembicaraan mereka. Rupanya ketiga bapak-bapak tersebut tengah asik membicarakan keluarganya. Pak, kamu merasa curiga tidak? Kalau diingat-ingat nih ya, dari kematian Aswati anak pertama Sodikin hingga anak terakhir, kok singkat sekali ya? Belum ada 1 bulan sudah disusul dengan kematian selanjutnya, ucap Pak Umar. Rupanya bukan hanya Pak Umar saja yang merasa janggal. Kedua temannya pun merasakan hal yang sama. Kurang ajar, mereka sudah mulai curiga, batin Sodikin yang mendengar setengah pembicaraan dari mereka. Ia pun terus menguping apa saja yang akan mereka bicarakan. Dengan semangat Pak Subur menanggapi ucapan Pak Umar. Kebetulan ia tahu dari istrinya waktu melayat di rumah Sodikin. Sementara Pak Jainal, ia hanya menganggukkan kepala membenarkan ucapan Pak Umar. Begini Pak, ini saya dengar dari istri saya, ucap Pak Subur. Sewaktu istri saya melayat di rumah Pak Sodikin, istri saya merasa aneh ketika melihat kematian Salim. Kematiannya sama persis dengan Supri dan Heri, seperti ada yang menyantet, lanjut Pak Subur. Setelah mendengar ucapan Pak Subur, keduanya tidak langsung menanggapi. Keduanya terdiam mencerna ucapan Pak Subur. Tiba-tiba, kalian masih ingat dengan Pak Hamid, seorang dukun santet yang berkedok guru ngaji? Jika anak Pak Sodikin terkena santet, terus siapa yang menyantetnya? Sementara Pak Hamid sudah tewas, ucap Pak Jainal. Bangsat, rupanya mereka membicarakan saya sampai sejauh ini, gerutu Sodikin. Tidak kuat mendengar pembicaraan ketiga bapak-bapak tersebut, Sodikin memutuskan pergi dan tidak mau mendengarkan lebih lanjut. Sementara bapak-bapak itu, mereka masih terus membicarakan keluarga Sodikin. Bahkan salah satunya menyangka bahwa Sodikin adalah penyebab kematian anak-anaknya. Apa kita gerbek saja rumah Pak Sodikin beramai-ramai, ucap Pak Subur. Jangan Pak, kita tidak ada bukti. Sudah, saya pulang dulu, kalian lanjutkan saja ngobrolnya, ucap Pak Jainal, yang kemudian pergi meninggalkan keduanya. Karena tidak ada lagi bahan pembicaraan, keduanya pun menyudahi obrolannya dan pulang ke rumahnya masing-masing.
1 minggu setelah kematian Salim, Sodikin terlihat bingung siapa lagi yang akan dijadikan tumbal olehnya. Sementara semua anak-anaknya sudah mati, termasuk Irna. Irna mati bukan karena ditumbalkan, melainkan karena kelaparan selama ia dikurung di dalam gudang. Hingga pada suatu malam, di saat Sodikin sedang melakukan pemujaan, hal itu diketahui oleh Pak Jainal yang sengaja bertamu ke rumah Sodikin. Berkali-kali Pak Jainal mengetuk pintu rumah, namun tidak ada satu orang pun yang menyahut, sehingga memaksanya masuk secara tidak sopan. Ketika berada di dalam rumah, namun tidak ada seorang pun yang ia temui. Pak Jainal hanya berkeliling melewati beberapa ruangan, hingga sampai pada ruangan tempat pemujaan. Pak Jainal mendengar ada suara seseorang seperti sedang merapalkan mantra. Penasaran dengan apa yang dilakukannya di dalam, kemudian Pak Jainal mengintip dari lubang kunci. Akan tetapi, penglihatannya terhalang oleh kunci yang menggantung. Hingga akhirnya, Pak Jainal berniat menemui temannya Pak Subur, serta beberapa orang lainnya. Tidak berapa lama, orang sekitar mulai memenuhi halaman rumah Sodikin. Sementara Pak Jainal dan Pak Subur, keduanya masuk ke dalam rumah, lalu menuju ruang pemujaan. "Coba kamu periksa apa yang sebenarnya dilakukan oleh Sodikin," perintah Pak Jainal. Brak! Seketika Pak Subur langsung mendobrak pintu. Hanya sekali dobrakan, pintu sudah terbuka lebar. Kaget ketika melihat banyak sesajen di dalam ruangan, keduanya hanya saling memandang. Melihat Pak Jainal dan Pak Subur, Sodikin sudah tidak bisa lagi mengelak. Perlahan dirinya berangsur mundur. Begitu juga dengan Sarah. Ia hanya bersembunyi di balik ketiak suaminya. "Apa yang kamu lakukan, Sodikin?" Wajah Sodikin seketika memerah. Dirinya terlihat ketakutan. Ia hanya mengepalkan kedua tangannya. "Pak, ada apa di dalam?" teriak salah seorang dari luar. "Oh, dia sedang melakukan pemujaan, Pak." Tanpa disadari, rupanya orang-orang sudah masuk ke dalam rumah dan langsung menyeret paksa Sodikin dan Sarah. Keduanya langsung diarak beramai-ramai. Cacian dan makian tidak henti-hentinya dilontarkan kepada Sodikin. Bahkan tidak sedikit yang melemparinya dengan bebatuan. Setelah merasa puas, mereka membawa kembali Sodikin dan Sarah ke dalam rumah dan meninggalkannya begitu saja tanpa ada rasa kasihan sedikit pun. Jelang beberapa hari, rupanya luka yang dialami keduanya semakin parah hingga menyebabkan keduanya jatuh sakit, bahkan badannya terlihat kurus kering. 1 minggu berlalu, orang-orang tidak melihat Sodikin keluar rumah, bahkan tidak tahu keadaan Sodikin dan Sarah saat ini. "Pak, akhir-akhir ini Sodikin tidak kelihatan ya? Apa dia sudah mati?" tanya Pak Subur. "Us, jangan bicara seperti itu. Lebih baik kita samperin saja ke rumahnya," ajak Pak Jainal. Lalu mereka berdua berangkat menuju rumah Sodikin. Sesampainya di sana, keduanya langsung dibuat kaget ketika melihat Sodikin dan Sarah tergeletak tidak bernyawa. "Mati, Pak," ucap Pak Subur. Namun ada yang aneh di balik kematiannya. Tubuh Sodikin dan Sarah mengeluarkan cairan kental, serta terdapat sisik-sisik di punggungnya. Pak Jainal segera berlari meminta bantuan. Sementara Pak Subur, ia hanya berdiri mematung menunggu jasad Sodikin dan Sarah. Tidak menunggu waktu lama, beberapa orang yang dipanggil Pak Jainal mulai berdatangan. Setelah melihat kematian Sodikin dan Sarah, mereka pun pulang kembali ke rumahnya. "Loh, kok kalian pada pulang?" tanya Pak Jainal. "Mau ngapain lagi? Kan orangnya sudah mati. Lagi pula kami tidak mau mengurus jasadnya," jawab salah satu di antara mereka. Berkali-kali Pak Jainal memohon agar mereka membantunya mengurus kedua jasad tersebut, tapi tetap saja mereka tidak mau. Dengan terpaksa, Pak Jainal dan Pak Subur mengangkat jasad Sodikin dan Sarah untuk dimandikan. Ketika sedang memandikan kedua jenazah, hal aneh pun kembali dirasakan. Tubuh Sodikin dan Sarah terasa begitu licin, padahal sudah berkali-kali mereka menggosoknya, namun sama saja tidak berpengaruh sama sekali. "Kain kafannya mana?" tanya Pak Subur setelah selesai memandikan jenazah Sarah. Pak Jainal segera berlari menuju masjid, berniat hendak mengambil kain kafan. Sesampainya di dalam masjid, lagi-lagi keanehan pun terjadi. Kain kafan yang ada di lemari kaca berubah warna menjadi hitam legam. Pak Jainal sendiri merasa merinding melihat hal itu.
Dengan tangan gemetar, ia pun membuka lemari dan mengambil kain kafan tersebut. Lalu dengan cepat ia berlari menuju rumah Sodikin. "Ini Pak, kain kafannya." Dengan nafas terengah-engah, Pak Zainal memberikan kain kafan itu kepada Pak Subur. "Pak, Bapak tidak salah ambil kain?" tanya Pak Subur. "Tidak, semua kain warnanya hitam. Sudah cepat bungkus, saya mau gali kubur," jawab Pak Zainal, yang kemudian pergi membawa cangkul. Kebetulan sekali dalam perjalanan menuju pemakaman, ia berpapasan dengan Pak Umar. Lalu Pak Zainal mengajak Pak Umar ke pemakaman agar membantu dirinya menggali 2 makam sekaligus. Setelah selesai, keduanya lalu kembali menuju rumah Sodikin. "Sudah dibungkus semua Pak?" tanya Pak Zainal ketika sampai di rumah Sodikin. Pak Subur hanya mengangguk menanggapi pertanyaan Pak Zainal. Tanpa disolatkan, kedua jenazah tersebut langsung dibawanya menuju pemakaman. Lagi-lagi mereka dikagetkan dengan keanehan yang mereka lihat. Ketika jenazah Sodikin dan Sarah sudah berada di dalam liang lahat, tiba-tiba jenazah keduanya dikerubungi ular kecil yang entah dari mana datangnya. Sontak hal itu membuat mereka semua langsung terperajat. Dengan perasaan takut, mereka tetap menimbun kedua jenazah tersebut. Selama seharian penuh ketiganya disibukkan oleh kedua jenazah. Setelah selesai pemakaman, rupanya hari sudah menjelang sore. "Ayo kita pulang," ajak Pak Zainal. Walaupun tanggung jawab mereka sudah selesai, namun mereka merasa bersalah karena telah memperlakukan kedua jenazah itu seperti binatang, tanpa disolatkan, tanpa diberi bantal atau tanah, bahkan tali kafannya lupa dilepas. Tapi ada hal lain yang membuat mereka penasaran, yaitu Irna, karena selama ini mereka tidak mengetahui bahwa Irna sudah mati. Mereka hanya mengira Irna kabur dari rumah, tidak lebih dari itu. "Pak, saya masuk duluan ya," ucap Pak Subur setelah sampai di rumahnya. Setelah berbulan-bulan, rumah Sodikin yang selama ini kosong terlihat lebih menyeramkan. Bahkan beberapa orang ada yang melihat penampakan serta mendengar jeritan dari dalam rumah. Namun hal itu tidak berlangsung lama, karena setelahnya rumah Sodikin ada yang membeli dan ditempati oleh satu keluarga. Untuk pembahasan selanjutnya akan berganti judul, karena akan mengupas kematian Irna, serta kejadian yang dialami oleh satu keluarga yang menempati rumah Sodikin. Itulah sepenggal kisah pesugihan ngipri ular. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.